Ayo pulang. Robotku. Ramsey's touch into Sanogo, no offside flag here. Williams Sanogo. It's still on for Sanogo. Looked like the chance. Butuh rumah lebih besar? KPR BCA kuncinya. Iya, halo, sahabat KPR. Ada yang baru nih dari KPR BCA Online Expo. Perkenalkan, saya Andreas Wiryadi. Saya akan menjadi host di dalam podcast kali ini, sebuah podcast yang spesial. Ini merupakan podcastnya KPR BCA. Nah, tentunya podcast kali ini saya akan mengajak sahabat KPR BCA dimanapun kalian berada untuk mengetahui informasi yang lengkap seputar KPR BCA melalui obrolan santai dengan narasumber yang spesial. Dan tentunya kali ini narasumber saya ini saya sembunyikan dulu karena beliau salah satu bapak-bapak yang ganteng ya. Jadi kembali saya informasikan bahwa BCA menyelenggarakan acara KPR BCA Online Expo selama 1 bulan mulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2021. Jadi sahabat KPR BCA dapat mengunjungi langsung saja websitenya. Masih ada waktu, langsung saja ke expo.bca.co.id yang dapat diakses 24 jam non-stop. Dan tersedia juga layanan konsultasi hubungi saya dan live chat. Jadi kalau mau tanya-tanya, mau konsultasi seputar KPR dan properti yang Anda inginkan, rumah idaman mungkin buat yang jomblo-jomblo atau yang sudah siap untuk menikah, langsung saja kalau mau beli rumah idaman kalian, rumah impian, bisa hubungi, bisa langsung lihat expo.bca.co.id. Dan sebagai informasi sahabat KPR BCA, jam operasional untuk menu hubungi saya, jadi kalian tinggal drop saja nomor telepon yang ingin dihubungi, nanti tim akan menghubungi kalian. Itu mulai dari jam 8.30 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi untuk hubungi saya di jam 8.30 ya, 8.30 atau setengah 9 pagi sampai dengan jam setengah 6 sore. Sementara untuk live chat, nanti teman-teman dari KPR BCA akan langsung melayani Anda, itu bisa mulai dari 8.30 atau setengah 9 sampai dengan pukul 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi sekali lagi 8.30 dan sampai dengan jam 7 malam setiap harinya, termasuk weekend dan hari libur nasional. Oke, itu info yang hot ya seputar KPR BCA Online Expo. Namun tentunya sahabat KPR BCA penasaran nih. Sekarang podcast kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan siapa sih? Tadi clue-nya saya udah informasiin ya. Seorang bapak-bapak ganteng. Siapakah dia? Iya, oke. Beliau mengawali karir di BCA melalui Management Development Program atau MDP sejak tahun 2002 bergabung dengan Consumer Loan Division
BCA dan sejak tahun 2011 menjabat sebagai Senior Vice President Consumer Loan BCA. Langsung saja kita sambut dan kita akan bergabung bersama dengan Bapak Frans Syarifuddin selaku Senior Vice President Consumer Loan BCA. Hai, halo Pak Frans, apa kabar? Halo Andreas, selamat pagi. Kabar saya sangat-sangat baik dan luar biasa. Luar biasa, tetap semangat, tetap antusias ya Pak ya. Apalagi sekarang lagi masa-masa yang penuh tantangan, namun kita tetap semangat, tetap antusias, dan kita juga sedang berada di tengah-tengah KPR BCA Online Expo. Luar biasa. Betul sekali ya. Andreas. Jadi mungkin tadi saya sudah informasiin sedikit tentang KPR BCA Online Expo yang tentunya sangat berguna buat sahabat KPR BCA dimanapun berada. Namun sekarang topiknya mungkin bukan hanya itu, tapi kita mau berbincang-bincang soal kaum milenial, Pak. Kita berdua kan sama-sama milenial nih ya. Ya. Masih masuk generasi milenial. Jadi siap. Jadi kalau berbicara mengenai kaum milenial atau generasi millennials yang sekarang mungkin mendominasi atau menjadi salah satu generasi yang mendominasi di Indonesia, apakah ada hasil riset atau survei yang menunjukkan minat kaum milenial terhadap KPR BCA dibandingkan dengan produk-produk BCA lainnya, atau seberapa besar sih ketertarikan mereka untuk berinvestasi membeli aset properti? Andreas, ini sangat menarik ya fakta yang kita hadapi ya Andreas ya. Jadi sesuai hasil riset yang pernah dilakukan oleh KPR BCA pada Desember 2020 yang lalu, properti itu ternyata menjadi salah satu instrumen investasi yang paling diminati kaum milenial. Dan dari survei tersebut, ternyata 70% responden kaum milenial memilih membeli propertinya dengan KPR. Hal ini merupakan peluang bagi KPR BCA untuk memanfaatkan milenial sebagai target segmen utama. Selain itu, dalam gelaran online expo sebelumnya, KPR pembelian itu didominasi oleh kalangan milenial, yaitu sebesar 40%. 40% itu merupakan sahabat KPR BCA dengan kategori usia sampai dengan 35 tahun, Andreas. Wow. Jadi faktanya sangat-sangat menarik sekali nih, Andreas. Jadi memang kalau misalnya dilihat dengan kondisi, kalau kita lihat di sosial media sekarang kan kaum-kaum atau generasi milenial itu ngomonginnya soal investasi. Investasi Betul. apapun ya, salah satunya properti, dan secara data di BCA pun melalui riset ada 70% responden kaum milenial memilih properti melalui KPR dan tentunya KPR BCA gitu ya. Dan dari data Expo sebelumnya pun pembelian didominasi juga oleh kaum milenial yang membeli rumah sebagai mungkin rumah pertamanya atau mungkin mau investasi juga di properti. Ya, jadi memang peluangnya cukup besar untuk segmen ini ya Pak Frans ya. Sangat besar, Andreas. Nanti kita bahas lebih lanjut itu. Yes. Jadi kalau misalnya lihat optimisme melihat dominasi atau kalangan milenial ini mendominasi pembelian KPR, bisa dibilang baik itu rumah pertama ataupun investasi, tentunya apa sih yang menjadi strategi dari KPR BCA untuk memberikan kemudahan bagi mereka dalam memiliki hunian maupun berinvestasi di properti, tentunya bagi kaum milenial ini, Pak? Ya, dari sisi produk, itu KPR BCA sudah menyediakan fitur pembayaran yang dapat digunakan oleh sahabat KPR BCA kalangan milenial, yaitu kita sebut dengan angsuran terencana. Nah, yang menarik dari fitur ini adalah sahabat KPR BCA dapat menerima angsuran awal yang lebih ringan pada tahun pertama dibandingkan dengan angsuran KPR pada umumnya. Selain itu, dengan kemampuan bayar yang sama, sahabat KPR BCA dapat memperoleh plafon KPR lebih tinggi dengan menggunakan fitur angsuran terencana ini, Andreas. Nah, kemudian dari sisi kemudahan, kami sudah menyiapkan infrastruktur digital, di mana milenial dapat melakukan simulasi
mengajukan permohonan KPR secara online, dan melakukan tracking proses KPR secara online untuk mengetahui status aplikasinya. Kemudian, dari sisi propertinya, KPR BCA telah bekerja sama dengan developer-developer terpercaya yang menyediakan rumah sesuai dengan harapan, keinginan, dan tentu saja kemampuan milenial. Jadi pilihannya banyak sekali bagi sahabat KPR milenial ya. BCA millennials. Jadi memang ini sesuai dengan tagline-nya juga ya, beli rumah bebas worry, bebas galau, karena memang BCA melalui fitur-fiturnya juga memberikan solusi tadi. Kalau misalnya dilihat mungkin bisa dicatat juga untuk sahabat KPR BCA ya, tadi angsuran terencana fiturnya yang bisa memberikan angsuran awal yang lebih ringan di tahun pertama, kemudian bisa memberikan juga plafon KPR lebih tinggi dengan menggunakan fitur angsuran terencana ini. Jadi memang Betul. luar biasa. Dari sisi pengajuannya sendiri juga sudah dimudahkan karena ada rumahsaya.bca.co.id ya Pak Frans ya. Ya, betul sekali Andreas. Luar biasa. Nah, saya sangat tertarik. Tadi kita sudah bahas sedikit tentang fitur angsuran terencana. Bisa nggak sih Pak Frans mungkin bisa menjelaskan lebih detail lagi mengenai fitur pembayaran angsuran terencana ini? Ya, jadi fitur angsuran terencana ini awalnya itu kita memang desain khusus bagi milenial, sehingga nasabah utamanya milenial memiliki lebih banyak pilihan dalam membeli rumah. Namun di sisi lain tetap dapat mengatur cash flow-nya untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Beberapa benefit dari fitur tersebut yaitu bila Anda sudah menetapkan rumah yang Anda akan pilih, maka dengan fitur ini angsuran tahun pertama akan lebih ringan dibandingkan KPR biasa. Angsuran akan disesuaikan setiap tahunnya mengikuti peningkatan pendapatan millennials. Nah, jadi ini luar biasa sekali ya, disesuaikan dengan peningkatan pendapatan millennials. Kemudian benefit lainnya dengan angsuran tahun pertama yang lebih ringan, maka otomatis perhitungan rasio angsuran Anda akan jadi lebih bagus dan Anda dapat memperoleh plafon lebih besar. Hal ini tentu saja akan menguntungkan Anda, karena dengan semakin besarnya plafon, akan makin banyak pula pilihan properti untuk kenyamanan Anda. Kira-kira begitu, Andreas. Memang ini sangat sesuai dengan apa yang dimau anak-anak zaman now ya Pak. Jadi Ya, kalau misalnya kita lihat kan milenial ini mungkin masih first jobber, pekerjaan betul pertama. sekali. Jadi angsuran di tahun pertama juga diringankan, tapi pilihannya lebih banyak sehingga bisa mendapatkan rumah idaman yang diinginkan karena memang tadi plafonnya juga diberikan juga mungkin lebih tinggi daripada kalau Betul, misalnya fitur yang lainnya. Jadi betul. memang luar biasa. Jadi sahabat KPR BCA bisa manfaatkan fitur ini, namanya adalah fitur pembayaran angsuran terencana. Iya, luar biasa. Saya jadi sangat tertarik ini. Jadi kalau misalnya balik lagi nih, kita hari ini topiknya memang tentang milenial. Apakah golongan milenial ini bisa dikategorikan sebagai potensial customer bagi bisnis KPR BCA ke depannya, Pak? Ya, dari survei yang kami lakukan, milenial itu ternyata juga memiliki preferensi untuk memiliki rumah sendiri, terutama ketika mereka mulai berkeluarga atau memiliki anak. Di samping itu, milenial menganggap bahwa memiliki properti adalah salah satu pencapaian dari hasil kerja mereka dan juga merupakan investasi yang menarik. Nah, tren hunian yang kini lebih banyak disukai pasar adalah khususnya kalangan milenial. Biasanya mereka melihat segi lokasi yang mudah diakses dengan transportasi umum seperti MRT, KRL, Transjakarta, jika itu di wilayah Jabodetabek. Dari segi ukuran, juga harus mencukupi kebutuhan keluarga, dan desain rumahnya itu minimalis, yang tentu saja tidak memiliki biaya maintenance yang tinggi. Hunian yang memiliki desain ruang kerja saat work from home dan ruang terbuka yang memadai, saat ini mulai diminati oleh kalangan milenial yang kini semakin memperhatikan kesehatan. Kami optimis kesadaran kaum milenial untuk memiliki hunian
akan semakin meningkat di waktu mendatang. Maka kaum milenial merupakan potensial customer bagi bisnis KPR saat ini maupun di masa yang akan datang. Luar biasa. Jadi kalau misalnya ngelihat fitur yang oke punya ini, yang tadi Bapak sudah sebutkan di awal, sebenarnya ini sangat cocok buat milenial dan kedepannya pun juga milenial juga bisa menjadi potensial customer buat KPR BCA, buat kita semua. Dan fitur-fitur yang disesuaikan, kemudahan-kemudahan yang diberikan juga sudah sangat cocok. Tapi mungkin tidak hanya milenial ya Pak ya, tapi semua segmen Betul. juga menjadi potensial customer bagi KPR Betul. BCA. Jadi sahabat Ya, KPR betul sekali. BCA, buat yang milenial ataupun yang lainnya bisa langsung saja manfaatkan. Apalagi sekarang kita lagi ada KPR BCA Online Expo ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya Pak, ada nggak sih syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam memanfaatkan fitur pembayaran angsuran terencana ini Pak? Ya, sebenarnya tidak ada syarat khusus ya untuk memanfaatkan fitur ini. Fitur angsuran terencana ini dapat berlaku untuk KPR dengan tujuan konsumsi maupun pendukung usaha lainnya. Jadi sangat luas sekali. Meskipun secara produk didesain untuk milenial, namun tidak terbatas untuk segmen usia milenial saja, Andreas. Yes, jadi buat siapapun bisa, tinggal Betul. sesuaikan saja tadi ya Pak ya. Kalau misalnya memang ada keinginan untuk mendapatkan plafon yang cukup besar, kemudian juga angsuran tahun pertama yang mungkin lebih diringankan, sehingga mengikuti mungkin ada tahun depan ada kenaikan gaji, kenaikan pendapatan, tinggal manfaatkan saja fitur ini. Jadi tidak hanya terbatas untuk milenial, tapi siapapun sahabat KPR BCA dimanapun bisa memanfaatkan fitur ini. Luar biasa. Nah, satu lagi, ini jadi pertanyaan terakhir buat Bapak. Kalau Bapak jawab pertanyaan terakhir ini, Bapak lulus ya. Pertanyaannya ditambah juga nggak apa-apa. Boleh ditambah ya Pak ya. Oke. Boleh, Sebenarnya siap. Penasaran banget kalau ngomongin fitur ini, tapi jadinya nanti saya jadi curhat di sini nanti. Iya, oke Pak. Kalau misalnya ngomong benefit khusus, nah ngomongin program benefit bagi nasabah yang menggunakan fitur pembayaran angsuran terencana, tentunya di event kali ini, di event KPR Online Expo. Nah, apa nih fitur yang bisa dimanfaatkan kalau misalnya sahabat KPR BCA memanfaatkan angsuran terencana di event KPR Online Expo ini? Ya, jadi selain menghadirkan bunga spesial bagi nasabah yang melakukan pengajuan KPR selama Expo berlangsung, yaitu fix 3 tahun sebesar 5,25%, sangat-sangat rendah bunganya ini sangat luar biasa. Benefit khusus lainnya bagi nasabah yang memanfaatkan fitur angsuran terencana adalah biaya provisi yang dikenakan itu hanya 0,5% bagi pembelian di developer kerjasama serta bagi nasabah payroll dan BCA yang community. Oke, jadi sahabat Ya, KPR luar denger biasa ya. sekali nih Andreas, penawaran Jadi, kami. mesti didengerin nih promonya ya, fix 3 tahun 5,25%. Ini bisa dibilang relatif rendah untuk bunga zaman now gitu ya. Jadi memang sangat kompetitif bunganya. Jadi bisa langsung dimanfaatkan kalau misalnya join di KPR Online Expo kali ini, KPR BCA Online Expo. Kemudian juga angsuran terencana ini bisa dimanfaatkan dengan biaya provisi hanya 0,5% bagi pembelian di developer kerjasama serta bagi nasabah payroll dan BCA yang community. Ini langsung panas gini suasana ya, dengerin tadi Pak Frans sudah jelaskan panjang lebar. Tentunya kalau misalnya milenial nih kalau pengen beli rumah nih biasanya nih untuk aktualisasi diri salah satunya ya, untuk menunjukkan kepada keluarga teman-teman kalau memang kita memiliki kemampuan rumah baru. Jadi ini saat yang tepat kalau misalnya untuk dimanfaatkan, apalagi BCA lagi mengadakan Expo ya, KPR BCA Online Expo. Oke, Pak Frans, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Pak Frans untuk para sahabat KPR BCA yang ada di manapun berada? Ya, jadi untuk sahabat KPR BCA dimanapun berada, jangan lupa segera ajukan aplikasi KPR karena
masa penawaran ini hanya berlaku sampai dengan akhir Juli 2021. Ya, penawaran terbatas ya sampai dengan Ya, betul sekali. 31 Juli 2021. Oke, sahabat KPR BCA, semua harus dengarkan, manfaatkan promonya hanya di KPR BCA Online Expo sampai dengan 31 Juli 2021. Fix 3 tahun 5,25%. Dengan promo-promo yang lain tentunya dengan developer yang bekerja sama, banyak sekali developer yang bekerja sama, mungkin ratusan ya Pak ya? Ya, Developer ya? lebih dari 250 project developer. Wow, luar biasa. Oke, sekali lagi sahabat KPR BCA, langsung saja manfaatkan, langsung saja kunjungi di expo.bca.co.id. Sekali lagi terima kasih Pak Frans untuk sharingnya mengenai fitur pembayaran angsuran terencana. Terima kasih. Semoga ini juga bisa memberikan wawasan, informasi, dan pengetahuan kepada sahabat KPR BCA. Gitu. Oke, sekali lagi jangan bingung lagi ya buat sahabat KPR BCA untuk bisa terus manfaatkan fitur ini. Dan semuanya serba online sehingga bisa langsung saja mengajukan aplikasi kredit pembelian rumah. Langsung saja kunjungi di rumahsaya.bca.co.id. Jangan lupa juga follow sosial media BCA, Instagram, Twitter, dan Facebook @goodlifebca dan YouTube Solusi BCA untuk tahu informasi terkini, tentunya informasi tentang KPR BCA. Akhir kata, saya Andreas. Pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan event-event selanjutnya. Tetap sehat selalu, semangat, salam 5M, dan salam KPR BCA Online Expo. Bye-bye. Terima kasih sahabat KPR BCA, salam sehat selalu. Ayo pulang. Robotku. Ramsey's touch into Sanogo. No offside flag here. Williams It's still on for Sanogo. Looked like the chance. Butuh rumah lebih besar? KPR BCA kuncinya.